وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وهو أصدق القائلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. حضرة المكرمين جميع المشايخ والأساتذة حفظكم الله تعالى, yang kami hormati para masyayikh dan para ustaz dan ustazah, para dosen, guru, musyrif, musyrifah, dan pegawai Al-Fityan, para mahasiswa dan mahasantri Markas Tahfiz Al-Wafa, dan yang kami banggakan seluruh santri dan santriwati Al-Fityan serta seluruh jamaah masjid Jami' Al-Wafa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita telah memasuki puasa hari ke-17. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih mentakdirkan kita untuk berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kesempatan ini senantiasa bisa kita manfaatkan untuk lebih giat lagi beribadah kepada Allah. Kita berharap semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa istiqamah beribadah, melakukan amal soleh dan mengerjakan hal-hal yang bermanfaat selama di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini tema yang akan kita bahas adalah Ramadan Syahrul Maghfirah, Ramadan bulan ampunan. Kenapa Ramadan disebut sebagai bulan maghfirah? Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan ampunan. Di bulan ini Allah membuka pintu taubat bagi yang bertaubat, dan Allah berjanji akan mengampuni dosa orang-orang yang berada di bulan ini. Mereka yang beribadah kepada Allah atas dasar iman kepada Allah dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ada 3 kalimat yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang mengerjakan qiyamul lail, mendirikan salat malam, salat tarawih, salat witir, salat tahajud dan sebagainya, karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar, mengisi 10 terakhir Ramadan dengan ibadah karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Allah sediakan puasa di siang harinya, Allah sediakan tarawih di malam harinya, Allah sediakan di 10 terakhir Ramadan ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini adalah harapan bagi kita semua agar kita menjadi hamba-hamba yang diampuni oleh Allah atas segala dosa yang telah berlalu. Hadirin yang dirahmati Allah, ada 2 syarat
dari 3 hadis tersebut. Yang pertama, imanan, atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya, kita berpuasa bukan karena malu sama orang lain. Kita berpuasa bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, tetapi kita berpuasa karena iman kepada Allah. Kita berpuasa karena iman kepada Allah. Kita qiyamul lail karena iman kepada Allah. Kita i'tikaf di masjid di 10 terakhir Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar karena iman kepada Allah. Syarat yang kedua, ihtisaban, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena untuk dilihat oleh orang lain, bukan karena untuk dipuji oleh orang lain, bukan karena untuk dibanggakan oleh orang lain, tapi semata-mata kita mengerjakan itu semua hanya untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita sudah mengerjakan itu semua karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita yang lalu. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Dikisahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki sebuah mimbar. Di tangga yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Di tangga yang kedua dan ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengucapkan amin. Lalu kemudian beliau turun lagi ke bawah. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Ya Rasulullah, sami'na syai'an lam takun nasma'hu min qabl." Kami telah mendengar satu kalimat yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Kami hanya mendengar engkau mengucapkan amin, amin, amin. Jadi Nabi SAW itu ketika sudah menaiki mimbar, biasanya langsung menyampaikan, kalau tidak tausiah, ceramah singkat dan padat, atau mau'idhah hasanah, ceramah panjang berupa nasihat. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya di tangga yang pertama tadi malaikat Jibril alaihissalam mendatangiku dan berkata, "Bu'dun man adraka Ramadan falam yughfar lahu." Celakalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Aminkan wahai Muhammad." Rasulullah SAW berkata, "Qultu amin." Aku pun mengucapkan amin. Hadirin yang dirahmati Allah, yang mendoakan celaka malaikat Jibril alaihissalam, malaikat mulia yang diciptakan oleh Allah, dan yang mengaminkannya adalah baginda Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia yang ada di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kita bukan termasuk yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni orang-orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan tapi mereka tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Al-Muhadharat wal Muhawarat lil Imam As-Suyuti, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, "Utlubul afwa minallahi bil afwi anin nasi." Yang artinya, carilah ampunan Allah dengan cara memaafkan manusia. Bagaimana kita akan mendapatkan ampunan Allah kalau kita masih memutus tali silaturahim? Bagaimana kita akan mendapatkan ampunan Allah kalau kita masih menebar kebencian kepada orang lain? Bagaimana kita akan mendapatkan ampunan Allah kalau kita masih membalas keburukan orang lain dengan keburukan? Bagaimana kita akan mendapatkan ampunan Allah kalau kita masih belum bisa memaafkan kesalahan orang lain? Padahal dengan kita mudah memaafkan orang lain,
akan sangat mudah bagi Allah untuk memaafkan dan mengampuni segala dosa dan keburukan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, maka saling memaafkanlah, terutama bagi kita yang masih memiliki orang tua. Mintalah maaf kepada mereka, karena suara yang paling indah yang didengar oleh seorang anak ketika anak itu meminta maaf kepada ibu bapaknya, mereka menjawab, "Ya Allah, Nak, sebelum engkau meminta maaf pun ibu dan bapak sudah memaafkanmu." Inilah suara yang paling indah yang didengar oleh seorang anak dari orang tuanya. Lain halnya anak yang sudah tidak memiliki ayah dan ibu, tidak memiliki orang tua, orang tuanya sudah di alam barzakh. Suara itu tidak akan terdengar lagi, kecuali kita hanya mampu berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, wali walidaina, dan ampunilah dosa kedua orang tua kami, warhamhuma kama rabbayana shaghira, dan sayangilah orang tua kami ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Amin ya rabbal alamin. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala أن يجعلنا من أهل المغفرة والرحمة ويجعلنا من المقبولين والناجحين والفائزين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alafu minkum, kurang dan lebihnya mohon maaf. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.